PD PHR Sumsel meresmikan kantor sekretariatnya yang terletak di Jalan Residen Abdul Razak Fatal Pusri, tepatnya di Komplek Perumahan Elit Evergreen, 15 Januari 2021. Usai melakukan peresmian kantor, pengurus BPD PHR Sumsel langsung melakukan rapat kerja daerah atau rakerda perdana di tahun 2022. Dari penyusunan itu? Iya, hari ini ada 2 kegiatan. Okay. Satu adalah peresmian kantor sekretariat PHRI Sumatera Selatan. Okay. Ya, ini merupakan satu langkah awal, satu terobosan dari kami pengurus yang terpilih, memperlihatkan bahwa PHRI ini serius dalam mengelola bisnis hotel dan restoran, di mana kami menyiapkan kantor sekretariat yang representatif lah, mungkin menjadi salah satu kantor sekretariat yang terbaik di Indonesia. Ya, karena kalau yang PHRI lain itu biasanya numpangnya di hotel. Iya, benar. Nah, ini PHRI Sumatera Selatan selama 30 tahun ada di Palembang, baru kali ini punya kantor sekretariat yang tetap. 4 lantai berapa? Minimal 5 tahun ke depan. 4 lantai. 4 lantai. Terus kok? Nah, apa aja program yang bakal kita laksanakan 1 tahun ke depan? ya, program kerja kita kan tadi teman-teman udah membuat, jadi udah ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, jelas jangka pendek kita dalam waktu dekat ini teman-teman sudah menginventarisir hotel-hotel yang sudah mempunyai STA. Kita udah punya data. Kemudian teman-teman juga menginventarisir hotel-hotel yang belum bergabung di PHRI. Nah, itu masih cukup banyak, baik dari non bintang sampai ke bintang 4. Kalau bintang 5 sudah habis. Nah, bintang 4 mungkin juga sudah mau habis, paling tinggal di daerah saja. Yang 1, 2, 3 sama non bintang. 3 sama non bintang. Nah, itu jangan pendek kita konsolidasi ke dalam lagi agar bisa meningkatkan jumlah anggota. Karena waktu sebelum Musda itu anggota PHRI yang punya STA itu tidak mencapai 30. Wow. Nah, sekarang yang sudah mempunyai STA sudah 145. Apa yang kita lakukan kok bisa naik sampai sebesar itu, Bang? Saya melihat teman-teman ingin sekali adanya perubahan. Kemudian teman-teman yang lain pun yang sudah mempunyai STA dan sudah bergabung, mereka tidak langsung itu mereka memang mempromosikan siapa ketuanya sekarang itu. Ketua sekarang ini, mungkin saya juga sudah banyak dikenal oleh teman-teman semua. Keseriusan saya ketika saya memegang organisasi. Jadi organisasi yang saya pegang rata-rata memang berhasil. Jadi itu yang salah satu yang bisa nilai jualnya lah. Peran kita di sana, Pak? Pornas ini kan pelajar kan Pornas. Oh, yang olahraga rekreasi. Ya, kan yang di bulan Juli. Ya, yang anak-anak. Yang jelas kita akan mengajukan bekerja sama dengan panitia. Kita juga akan mengajukan untuk tempat penginapan hotel-hotel kita yang di bawah PHRI, agar mereka bisa mendapatkan special rate. Special rate. Ya, special rate kita berikan khususnya pada mereka, pada peserta. Peserta. Artinya kita akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumsel ya, Pak? Ya, karena itu kan juga proyeknya, eventnya daripada Sumsel. Ya, pariwisata juga. Kalau ini kan pandemi nih kok ya. Pandemi ini gimana kok cara sekarang kan pasar udah mulai tumbuh ya kok ya. Nah, gimana kok cara kita tetap mempertahankan pasar yang seperti ini kok dari PHRI sendiri kok? Kita melihat betul dari bulan perhotelan ini mulai meningkat lagi, mulai bagus, stabil itu di bulan Oktober sudah mulai kemarin. Karena kita lihat COVID kemarin kan di bulan Juni, Juli, Agustus itu kan sangat tinggi sekali ya. September mulai landai, nah Oktober kan sudah mulai stabil. Nah, Oktober, November, Desember masuk ke bulan Januari ini boleh katakan tingkat hunian itu sudah di atas 70% rata-rata. Ya, jadi kita coba mempertahankan itu di angka itu.
Nah, supaya karena di bulan Januari dengan bulan Februari itu biasanya agak sedikit low. Ya. Karena kegiatan pemerintah di Januari Februari itu nggak ada. Biasanya ya pendanaan itu mulai ada geraknya tuh di bulan Maret biasanya, bulan Maret ke atasnya. Tapi masuk di bulan April kan sudah puasa lagi nih. Ya, jadi memang kita udah bicara sama teman-teman agar mereka pada bulan-bulan seperti sekarang ini mereka tetap harus mengadakan promosi lah ya, promosi. Kemudian mereka harus bisa membuat apa supaya pengunjung tamu itu memang mau nginep di hotel mereka dengan memberikan pelayanan yang lebih baik. Spesial rate. Kemudian ya paling penting di pelayanan lah, tingkatkan pelayanan, ya tambahan lah mungkin kan, ya, supaya mereka tetap tertarik gitu. Untuk tetap wisata dibanding di tempat lain. Ya memang kalau kita mau jujur, kita dibanding dengan Lampung aja kan kita boleh katakan kita kalah di tempat wisata. Kalau di Lampung mau naik gunung ada gunungnya. Pantai ada. Nah kita di Palembang kalau naik gunung kan di Palembang. Yang ada di mana? Pagaralah. Ada Impo. Jauhnya gitu kan. Kalau dia kan masih di kota. Nah yang jelas saya juga udah banyak bicara dengan Dinas Pariwisata baik kota maupun Palembang. Nah, kota dalam waktu dekat ini bulan Februari mau mengadakan launching tahunan untuk agenda daripada pariwisata yang ada di Kota Palembang. Mudah-mudahan dengan launching ini bisa menjual kepada seluruh stakeholder, pada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, mereka supaya ada jadwal yang mereka bisa datang ke Palembang. Harapan kita seperti itu. Artinya kita mengajak pemerintah setempat ya kayak untuk tetap mempromosikan aset-aset pariwisata supaya pariwisata ya betul naik ya kayak. Ya karena PRI tidak mungkin. Ya karena PRI tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa kolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Itu sangat penting baik kota maupun provinsi. Ya. Berapa sekarang jumlah PHRI kita anggotanya yang sudah kita data? Sudah punya STA 145. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya 28. Jadi artinya ada semangat baru, ada harapan baru, ada itikat baru yang pengen digelorakan oleh anggota PHRI dan berharap di masa kepemimpinan Pak Kurnin pariwisata bisa lebih berkembang lagi kok ya. Ya, selain pariwisata bisa berkembang, usaha mereka juga bisa jalan karena kepastian di dalam mereka mengembangkan usaha itu kan harus ada. Nah, ketika kita PHRI itu banyak berperan, memberikan perlindungan usaha, memberikan edukasi dan sebagainya, itu membuat mereka lebih nyaman gitu. Artinya nanti kita melakukan evaluasi lebih ke internal juga ya Pak ya, lebih kita masifkan juga ya Pak ya, perubahan-perubahan banyak yang kita lakukan. Betul. Nah kok dengan banyaknya harapan yang dibebankan kepada Pak Kurnin nih sebagai seorang ketua PHRI, di mana Pak Kurnin adalah salah satu tokoh masyarakat yang banyak punya organisasi yang lain Pak. Gimana Pak, Bapak memposisikan PHRI ini dibandingkan organisasi lain yang Bapak pimpin? Sebenarnya hampir sama lah ya. Ketika saya menjadi satu ketua organisasi, di situ letak tanggung jawab saya. Saya dari dulu pegang organisasi saya tidak pernah women show. Artinya saya betul-betul memanfaatkan struktur organisasi yang ada. Jadi tidak semua acara, tidak semua kegiatan mesti ketua yang harus hadir. Ya ada undangan A, B, C, tinggal saya atur aja. Ini kadang sekjen, ini kadang bendahara, ini kadang bidang ketua-ketua bidang yang hadir, sehingga mereka itu betul-betul di organisasi merasa ikut berperan, dimaksimalkan, dioptimalkan, dan mereka merasa mengatur roda organisasi. Tidak mesti ketika memang ada hal yang urgent, ketua harus hadir, ya saya hadir. Tapi kalau undangan-undangan yang menurut saya bisa saya delegasikan kepada pengurus, ya biar mereka juga hadir, biar mereka merasakan bahwa mereka punya manfaat ikut membesarkan organisasi. Yang lebih baik. Nah dari 145 itu berapa jumlah orang lagi kok yang bakal yang terdeteksi bisa kita rekrut kok? Target kami tidak muluk-muluk. Target saya sama teman-teman tidak muluk-muluk. Di dalam tahun 2022 ini kita harapkan anggota kita sudah mencapai 200. 200 ya. di tahun ini ya Pak? Ya, tahun ini. Tahun ini 200 bisa kita rangkul. Nanti kita bikin satu benefit yang paling penting. Karena anggota itu kan pasti ketika mereka mau bergabung di PHRI kan mereka pasti bertanya apa sih untungnya kami, apa sih benefitnya.
karena selama ini PRI kan dulu-dulu kan tidak terlalu edukasi kepada para pengusaha sehingga mereka nggak tahu manfaatnya apa. Tapi sekarang ini kita selalu sampaikan bahwa manfaatnya apa. Ketika Anda tidak mempunyai STA, artinya Anda bukan anggota PRI, itu satu. Kedua, kemudian ketika Anda ingin mengajukan izin perpanjangan usaha kalian, kan harus ada syarat-syarat tertentu yang harus mempunyai rekomendasi dari PHRI. Nah, kalau mereka tidak rekomendasi kepada mereka, nah itu salah satu hal yang penting. Kemudian mereka juga mendapatkan perlindungan usaha ketika mereka ada permasalahan, ya kan, dengan aparat misalnya, kemudian masalah perizinan, kita punya tim hukum yang bisa membantu mereka. Ketika mereka bermasalah dengan tenaga kerja, kita juga punya tim hukum yang khusus mengenai tenaga kerja. Jadi itulah manfaat-manfaatnya. Kemudian ketika mereka bergabung ke PRI, ketika kami sekarang menyiapkan podcast segala macam semua, kami bisa promosikan produk mereka, bisa promosikan mereka punya usaha, dan itu free bagi mereka. Artinya banyak benefit yang bisa didapatkan ketika mereka sudah bergabung dengan PHRI ya. Ini adalah pembaruan nyawa baru dan konsep baru yang kita terapkan di PHRI. Karena organisasi sebesar apapun tanpa anggota yang banyak kan nggak dapat.